Para pemirsa Reform 21, selamat berjumpa di dalam acara In Conversation With bersama dengan saya, Leonie. Seperti biasanya, kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Dan lewat wawancara ini, mari kita dapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting firman Tuhan, agar kita pun kemudian dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam program kali ini kita akan membahas topik tentang tanda kesejatian iman. Apakah iman yang kita miliki adalah benar-benar iman yang menyelamatkan, giat melayani Tuhan, setia memberikan persembahan? Apakah semuanya ini tanda iman yang sejati? Prinsip-prinsip apakah yang Alkitab katakan tentang tanda iman yang sejati itu? Narasumber kita dalam program In Conversation With kali ini adalah Bapak Pendeta Agus Marjanto. Pendeta Agus melayani di Gereja Reform Injili Indonesia GRII Karawaci. Beliau juga adalah dosen di STT Reform Injili Internasional di Kemayoran, Jakarta. Beliau mendapatkan gelar Master of Theology dari STT Reform Injili Internasional, seorang gembala, seorang dosen, dan seorang penginjil di dalam gerakan Reform Injili. Terima kasih Pak Agus telah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi dengan para pemirsa Reform 21. Terima kasih juga dan saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang kita ada bersama-sama di tempat ini. Pak Agus, dalam Alkitab, dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa artinya ini? Apakah berarti bahwa mereka yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus itu bisa menjadi murtad? Jadi ini adalah satu ayat yang sebenarnya kalau kita pikirkan lebih dalam ini adalah satu ayat yang sulit. Karena kita tahu semua bahwa apalagi pengajaran daripada kaum Injili dan berbasiskan kepada Alkitab bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan. Tetapi sekali lagi bahwa setiap kali kita melihat Alkitab, biarlah kita boleh melihatnya secara keseluruhan dan bukan sepotong-potong. Di dalam ayat ini merupakan sesuatu paradoks yang Tuhan hadirkan dibandingkan dengan ayat yang mengatakan bahwa barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam ayat ini kita tahu bahwa Tuhan mengatakan orang tersebut berkata kepada Yesus Kristus dia adalah Tuhan. Dan dia melakukan begitu banyak pelayanan dan aktivitas kerohanian. Tetapi Yesus Kristus dengan jelas menyatakan pada hari itu, aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi ini adalah sesuatu hal yang Tuhan itu nyatakan kepada kita. Ada orang yang dia berpikir bahwa dirinya itu diselamatkan, tetapi pada akhirnya dia ternyata tidak diselamatkan. Nah, tadi Ibu Leonie katakan bahwa apakah mungkin orang Kristen itu murtad? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan itu merupakan pekerjaan Allah Tritunggal di dalam hidup kita, bukan pekerjaan kita. Dan Allah yang melakukannya adalah Allah yang setia kepada kita. Tidak mungkin orang Kristen yang sejati, tidak mungkin orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang sejati itu dia bisa murtad. Tetapi masalahnya adalah apakah benar-benar orang yang menyatakan diri orang Kristen adalah orang Kristen yang sejati di hadapan Allah atau tidak? Itu yang jadi problema, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Dan hal itu yang akan kita gali lebih lanjut dalam episode kali ini. Dan pertanyaan lagi tentang ayat tersebut dalam Matius 7 ayat 21. Jadi artinya kalau seseorang merasa dia sudah terima Tuhan Yesus, ada kemungkinan ya bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak menerima mereka. Kalimatnya mungkin tidak seperti itu, karena kita tahu semua bahwa kalau kita datang kepada Kristus, tidak mungkin Kristus itu menolak kita, tetapi kita harus sadar bahwa kita datang kepada Kristus itu bukan pekerjaan kita, tetapi adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, jadi ini adalah sesuatu pekerjaan Allah yang tidak terlihat lalu kemudian baru keluar muncul di dalam hidup kita. Kita itu ingin mencari Tuhan, kita itu ingin mengenal Kristus. Tetapi sekali lagi adalah itu tidak berarti bahwa semua orang Kristen, berKTP Kristen atau orang itu pergi ke gereja, bahkan orang itu melayani sekalipun itu adalah orang Kristen yang sejati. Orang yang dimana Roh Kudus itu bekerja. Terlalu banyak faktor yang mendorong manusia untuk pergi ke gereja, beragama, beribadah. Kalau begitu
penting sekali untuk menguji diri sendiri ya Pak. Ya. Mengapa sih menguji diri sendiri, self examination itu penting dan perlu sekali bagi setiap orang Kristen? Jadi menguji diri sendiri ini adalah sesuatu yang sebenarnya Christian duty. Jadi suatu tugas orang Kristen yang sudah lama dilupakan oleh gereja masa kini. Kalau kita kembali lagi kepada tulisan daripada Calvin berkenaan dengan kesalehan, atau kita melihat daripada buku-buku Puritan berkenaan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan pada waktu itu, dan bagaimana mereka itu serius di dalam mereka mengikut Tuhan, maka salah satu daripada pembahasan yang panjang lebar berkenaan dengan kehidupan orang Kristen adalah bagaimana menguji diri. Calvin sendiri dalam bukunya pernah menyatakan bahwa orang-orang itu sering sekali itu terkena dengan self deception, sesuatu yang dia itu menipu dirinya sendiri. Nah, biarlah setiap orang Kristen, demikian kata Calvin, menguji dirinya sendiri dan melihat secara internal apa yang Tuhan itu perbuat kepada anak-anak Tuhan yang tidak dijumpai dengan orang-orang yang akan binasa. Dan apa yang dikerjakan oleh Allah secara internal itu akan menjadi dasar, inti, sumber dari iman dan kesalehan hidup. Hal yang lain, yang kedua, mengapa menguji diri sendiri itu sesuatu yang penting? Kita bisa tahu, Ibu Leoni, jikalau kita membeli sesuatu barang, misalnya saja kita bicara mengenai jam, dan jam tersebut harganya ada 1 juta rupiah. Ada jam yang mahal sekali, kita bicara misalnya 25 juta rupiah. Dia berpikir jam itu asli. Tetapi sampai dia tahu beberapa bulan kemudian dari orang yang mengerti sekali mengenai jam, dikatakan jam ini palsu. Maka dia di dalam waktu yang sangat singkat hilang 25 juta rupiah. Saya tanya bagaimana jikalau itu adalah surat rumah. Dia pikir surat tanah, dia pikir itu adalah asli, ternyata itu palsu. Dia akan kehilangan miliaran rupiah. Bagaimana jikalau kita itu berpikir bahwa orang yang kita kasihi itu benar-benar adalah orang yang mengasihi kita. Ternyata dia adalah orang yang sebenarnya itu tidak setia sebelum kita itu menikah. Dia memiliki istri yang lain bahkan. Maka kita akan kehilangan seumur hidup kita. Tetapi iman yang salah, iman yang tidak sejati, iman yang palsu, kita akan meresikokan seluruh hidup kita sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya orang-orang daripada reform itu sangat-sangat mendorong setiap daripada orang Kristen untuk menguji dirinya sendiri di hadapan Allah. Apakah iman yang kita miliki adalah iman yang sejati, yang sungguh-sungguh merupakan iman yang menyelamatkan. Nah, kami ingin tahu lebih lanjut tentang tanda-tanda dari iman yang sejati itu seperti apa. Nah, Pak Agus pernah mengatakan bahwa sebelumnya ya, bahwa yang melayani pun itu belum tentu mempunyai iman yang menyelamatkan. Boleh dijelaskan lebih lanjut apa maksudnya? Jadi di dalam Alkitab kita mengerti sekali bahwa ada hal-hal yang sifatnya itu fenomena dan ada hal-hal yang sifatnya esensi. Tuhan meminta kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi orang Kristen yang mature, dewasa. Dan orang yang dewasa makin lama dia makin bisa membedakan. Orang yang dewasa makin lama makin kita itu coba mau melihat sebenarnya esensi daripada iman kita itu apa. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya akan bicara mengenai beberapa tanda-tanda di dalam Alkitab yang merupakan tanda iman yang sejati. Intinya apakah kita itu memiliki iman yang menyelamatkan atau tidak. Tentu saudara-saudara, kita semua orang Kristen maka kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi sekali lagi dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu dinyatakan bahwa tidak semua orang yang berseru kepada Kristus Tuhan Tuhan akan diselamatkan. Lalu kalau begitu apa tanda kesejatiannya? Beberapa hal. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan itu ternyata akan membuahkan kerinduan yang besar di dalam hidup kita untuk kita itu semakin mengenal Allah melalui firman yang kita baca setiap hari sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang saya mau tegaskan. Jadi orang yang diselamatkan, ya orang yang menerima Kristus Yesus dalam hatinya, Roh Kudus itu akan mendorong orang tersebut untuk terus-menerus itu mengenal Allah melalui pembacaan firman setiap hari sendiri. Orang yang seperti ini adalah orang yang merasa diri selalu tidak cukup
di hadapan Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang selalu berpikir dan juga merasa ada keausan di dalam hati. Dia ingin lebih mengenal pribadi Allah dan dia menuju kepada firman, melihat daripada Alkitab dan membacanya sendiri setiap hari. Orang seperti ini tidak akan pernah puas hanya 1 minggu sekali pergi ke gereja. Nah, saudara-saudara, kita tahu semua di dalam Mazmur pasal yang pertama, jikalau kita melihat kita tahu ada 2 tipe orang. Satu adalah orang benar dan satu lagi adalah orang fasik. Mazmur pasal pertama, demikian kata Matthew Henry, dikatakan bahwa itu adalah merupakan pintu gerbang di dalam seluruh pembacaan 150 Mazmur yang ada. Dan di dalam Mazmur pasal yang pertama, orang benar itu cirinya apa? Delight in the word of God. Menyukai, senang terhadap hukum Allah, terhadap firman Allah. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang esensial. Nah, orang-orang yang seperti ini sekali lagi adalah orang yang terus-menerus mau menggali firman. Bukan hanya senang dengan membaca buku-buku teologi, ya, semua itu adalah benar. Tetapi dia ingin untuk mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, pekerjaannya, dan apa yang Tuhan itu akan kerjakan dalam hidup kita melalui firman. Nah, ini adalah tanda pertama. Jadi kalau ada seseorang yang melayani tapi tidak terlalu setia membaca firman dan sekarang sedang menyaksikan program ini dan mendengar Pak Agus mengatakan bahwa orang itu harus ada kerinduan. Lalu pemirsa yang mendengarkan ini berpikir, kok kerinduan itu tidak terlalu ada di saya? Apakah berarti saya belum diselamatkan, Pak? Jawabannya adalah bahwa ini adalah sesuatu pertumbuhan. Jadi mungkin saja ada saatnya orang tersebut belum memiliki kerinduan yang besar makin lama, tetapi kalau imannya itu menyelamatkan, kalau Roh Kudus itu benar-benar hadir dalam hidupnya, maka orang tersebut makin lama akan mengerti bahwa firman itu begitu penting, kita itu begitu nothing, sehingga kita tahu bahwa manusia hidup itu bukan karena roti saja, tetapi karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan memiliki kalimat-kalimat yang sama dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Seperti kalimat dari Mazmur itu mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah juga aku merindukan engkau ya Tuhan. Teriakan-teriakan itu akan hadir dalam hidup kita dan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia yang berdosa. Itu adalah hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita mengatakan bahwa apakah orang tersebut kalau tidak ada kerinduan itu pasti adalah bukan orang diselamatkan. Saudara bisa cek lebih dalam apakah kerinduan itu bertumbuh atau tidak. Dan mungkin saja orang tersebut kita semua bisa up and down. Tidak ada semua orang yang ikut Tuhan itu semuanya lancar. Semua kerohaniannya baik, tidak pernah akan jatuh di dalam dosa, tidak pernah jatuh di dalam kebosanan. Pasti ada, tetapi kita akan tahu bahwa pada akhirnya Roh Kudus akan mendorong dan Dia yang akan menang di dalam hidup kita. Artinya kalau seseorang yang memang mendengar program ini dan mulai berpikir, orang tersebut perlu berdoa dan menggumuli hal ini ya Pak? Inti daripada program ini adalah saya minta untuk setiap daripada kita, bahkan kita hamba Tuhan sekalipun, majelis gereja, orang-orang yang guru sekolah minggu, orang-orang aktif di dalam gereja pun adalah kita itu harus menguji diri kita. Saya pernah menemui dengan satu orang yang dia begitu aktif di dalam sekolah minggu, dia mengajar bertahun-tahun. Tetapi kemudian saya menyadari dari orang terdekatnya, dia mengatakan, Pak, bahkan suami saya itu tidak pernah membaca Alkitab sendiri di rumah. Tidak ada kerinduan yang di dalam hatinya. Bertahun-tahun menjadi guru sekolah minggu. Nah, hal-hal tersebut harus dipertanyakan. Dan kita harus berani untuk melihat diri kita. Biasanya yang menjadi rutinitas itu adalah mungkin orang-orang yang lahir di keluarga Kristen. Sudah begitu terbiasa dan semua menjadi rutinitas. Bagaimana Pak jika ada kasus seperti ini? Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen dan kerinduan itu sudah tidak terlalu seperti menggebu-gebu dan tidak terlalu terbiasa untuk membaca firman setiap hari karena mungkin itu bukan sesuatu hal yang dibiasakan dan juga dari kecil. Dan mereka mungkin ke gereja yang tidak terlalu mendorong mereka dan mereka sedang menyaksikan program ini. Apa yang menjadi saran Bapak? Jadi kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, Dia itu akan bekerja untuk menghancurkan hal-hal
seluruh tembok penghalang yang membuat kita itu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tadi dikatakan oleh Ibu Leonie bahwa kalau orang itu tidak memiliki kebiasaan, ini bukan bicara mengenai membuat kita biasa, tetapi ini adalah suatu pencerahan dari Roh Kudus yang dari dalam hati kita untuk membawa ke kita semua untuk semakin mengenal pribadi Allah. Dikatakan tadi bahwa bagaimana kalau orang itu adalah orang yang Kristen sejak dia itu orang tuanya Kristen, dari keluarga Kristen. Kita tahu semua Billy Graham pernah mengatakan kalau begitu orang yang lahir di tempat garasi pasti akan jadi mobil. Tentu tidak begitu. Nah, jadi orang-orang di dalam keluarga Kristen, di dalam daerah Kristen, di dalam suku yang Kristen sekalipun ataupun yang tidak, semua daripada kita harus menguji diri kita. Apakah benar-benar Roh Kudus itu ada dan bekerja di dalam hidup kita? Hal yang kedua yang seringkali orang Kristen itu berpikir adalah benar adalah saya adalah seorang Kristen yang sejati kalau saya memberikan persembahan, saya rajin mendukung pekerjaan Tuhan. Bagaimana tanggapan Bapak? Di dalam hal ini saya akan bicara mengenai tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah ketaatan kepada firman Tuhan itu merupakan tanda kesejatian iman. Yesus Kristus itu pernah ditanya, Tuhan ajar kami untuk berdoa. Dan dia mengatakan, jikalau engkau mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang menjadi isi hati daripada Kristus Yesus, yaitu Allah Bapa dipermuliakan. Dan bagaimana cara Allah Bapa dipermuliakan, yaitu jikalau kehendaknya jadi di bumi ini seperti di surga. Itulah sebabnya setiap orang yang sejati di dalam gereja Tuhan adalah orang-orang yang berada di barisan belakang di mana Kristus itu yang memimpin. Dan semua orang-orang itu adalah orang-orang yang akan berteriak, Thy will be done. Kehendak Allah jadi. Yesus Kristus mengatakan itu di Taman Getsemani, bukan kehendakku tetapi kehendakmu saja yang jadi. Nah, maka ini adalah satu tanda yang sejati bagi anak-anak Tuhan. Tanda ini tidak pernah bisa dikerjakan oleh kita dan setan tidak pernah mungkin akan membuat satu kuasa membuat kita itu bisa taat kepada Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang genuine di dalam hidup kita. Yaitu membawa kita makin hari makin menyadari Allah dan kehendaknya itu yang paling mulia dalam hidup kita. Nah, saya mau mengatakan hal ini, itu tidak berarti bahwa kita itu mudah untuk melakukannya. Kita tahu semua Ayub sulit sekali melakukannya. Kita semua tahu Yeremia itu sampai meratapi hari kelahirannya, meratapi daripada hidupnya karena tekanan-tekanan daripada konteks kehidupan yang diizinkan Allah terjadi kepada dia. Naomi pernah mengatakan, jangan lagi panggil aku Naomi, panggil aku Mara, aku begitu pahit. Nah, semua orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang bergumul, kesulitan dan jatuh bangun untuk menggenapi rencana Allah. Tetapi semuanya itu memiliki satu prinsip yang sama bahwa Allah dan kehendaknya adalah paling mulia di dalam hidupnya. Dan ini adalah sesuatu pembukaan, pencerahan daripada Roh Kudus yang membawa kita itu mengerti. Tidak ada hal lain yang lebih mulia selain pribadi Allah, rencananya, kehendaknya itu jadi. Itulah sebabnya tanda kedua adalah ketaatan. Nah, baik sekali karena dalam hal ini Pak Agus membeberkan dan menjelaskan kepada kita semua. Karena jikalau ada pemirsa di rumah yang menyaksikan ini dan berpikir, selama ini saya tidak pernah tahu Pak. Karena saya tidak pernah mendengarkannya dari hamba Tuhan di mana gereja saya, di mana tempat di mana saya beribadah, tidak pernah saya tahu tentang hal ini semua. Dan saya mulai berpikir bahwa ternyata di dalam hati saya tidak terlalu ada dorongan untuk mau taat. Tidak pernah saya pikirkan hal ini. Tapi saya selama ini mau sekali ikut Tuhan. Apa saran Bapak untuk pemirsa seperti ini? Jadi saudara, kita harus menyadari jikalau kita itu menguji diri dan kemudian kita menemukan ternyata itu tidak ada di dalam hati kita. Saudara, saya sarankan saudara minta belas kasihan Tuhan.
Karena keselamatan itu bukan dari tempat kita. Bukan dari pendeta saudara, bukan dari orang tua saudara, itu tidak bisa diberikan. Bahkan saudara tidak bisa untuk meraihnya. Itu semua adalah pekerjaan anugerah Tuhan kepada kita. Alkitab menyatakan di dalam khotbah di bukit, kalimat pertama yang Yesus Kristus katakan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mintalah hati yang miskin di hadapan Allah. Meratap, minta belas kasihan Tuhan. Hanya orang yang sadar dirinya itu berdosa dan Allah itu kudus mulia, dialah yang akan bisa berseru, Tuhan kasihanilah saya. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia daripada orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sepertinya mengatakan bahwa kalau kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, semua menjadi beres. Kita sudah selamat, Pak. Bagaimana? Nah, maka dari itu tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita melihat Alkitab, biarlah kita boleh tidak melihat secara sepotong sepenggal saja. Seorang pembaca Alkitab yang baik adalah coba untuk melihat keseluruhan daripada Alkitab. Saudara akan sangat-sangat terkejut karena Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu paradoksikal seperti ini. Nah, maka kita akan tahu bahwa apakah catatan Roma itu salah, apakah kitab suci itu salah mengatakan demikian, jawabannya adalah tidak. Tetapi kita harus tahu bahwa orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh itu adalah dorongan daripada Roh Kudus, itu orang itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi ini yang menjadi masalah. Buah-buah pertobatan itu ada atau tidak? Matthew Henry mengatakan godly karakter itu ada atau tidak? Jadi ini adalah sesuatu hal yang di depan yang kita itu bisa cermati. Di tempat yang lain Yesus Kristus mengatakan dari buahnya lah engkau akan bisa tahu sebenarnya pohon ini pohon apa. Nah, saya akan teruskan sekarang. Maka kita akan tahu di dalam poin ini adalah ada hal yang ketiga yang merupakan tanda kesejatian iman yang Alkitab itu mengatakan, yaitu adalah pengudusan. Jadi kalau saudara-saudara kita melihat daripada doktrin Kristen berkenaan dengan union with Christ, maka kita disatukan di dalam Kristus. Kita disatukan di dalam Kristus, union with Christ itu ada dua aspek. Aspek yang pertama disebut sebagai pembenaran atau justification. Aspek yang kedua adalah pengudusan atau sanctification. Saudara-saudara, banyak orang itu di dunia itu ingin hidup kudus karena tahu bahwa sebenarnya kita pergi kepada Tuhan bisa diselamatkan. Tuhan itu kudus hanya melalui kekudusan. Tapi tanpa pembenaran di dalam Kristus, saudara, tak mungkin bisa hidup kudus. Di tempat yang lain, ada orang-orang mengatakan, aku sudah terima Tuhan Yesus dalam hati. Tetapi saudara perhatikan bahwa itu tidak pernah berdiri sendiri. Justification, pembenaran yang sejati akan menghasilkan sanctification, pengudusan. Nah, ini adalah sesuatu benang merah yang di dalam keselamatan yang tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan. Maka sekali lagi, apakah Roma salah? Jawabannya adalah tidak. Roma benar, tetapi ketika seseorang itu berseru Yesus Kristus Tuhan, maka itu adalah, jikalau itu adalah dari Roh Kudus yang sama akan meneruskan pekerjaannya seumur hidup, yaitu pekerjaan pengudusan di dalam diri orang tersebut. Dan itu yang harus kita cermati. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar anak-anak Tuhan akan mencintai kesucian. Saya tambahkan lagi, di dalam Alkitab kita tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu kasih, Allah itu benar. Tetapi di dalam Alkitab hanya ada satu sifat Allah yang diulang 3 kali, yaitu suci, suci, suci. Ini adalah natur inti daripada pribadi Allah. Itulah sebabnya ketika dia benar, benarnya benar yang suci, kasihnya kasih yang suci, murah hatinya murah hati yang suci. Ini adalah natur pribadi Allah. Dan ketika Allah bekerja di dalam hidup kita, dia akan bekerja menyucikan kita. Ini adalah sesuatu hal yang prinsip yang penting. Tadi Pak Agus mengatakan menjadi lihat dari buahnya.
godly character seperti apa yang dimaksudkan? Nah, jadi ketika Roh Kudus itu bekerja, kesucian itu akan muncul. Nah, buah roh itu akan muncul. Kita tahu semua, Galatia itu menyatakan 9 rasa buah roh. Bukan 9 macam buah roh, tetapi 9 rasa buah roh. 1 buah roh, tapi 9 rasa. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus bebarengan di dalam hidup kita. Nah, itu adalah buah yang ada di dalam diri kita yang tidak mungkin bisa dipalsukan oleh dunia ini. Nah, ini adalah sesuatu yang nyata. Nah, saya tambahkan sedikit. Bicara berkenaan tadi saya mengatakan mengenai kesucian. Itu tidak berarti bahwa orang yang sejati di dalam Kristus itu adalah orang yang tidak bisa jatuh di dalam dosa. Nah, banyak sekali pemirsa, saya juga dulu seperti itu berpikir bahwa kalau kita adalah anak Tuhan, tidak mungkin kita bisa jatuh dalam dosa-dosa yang berat. Bagaimana Daud? Daud itu dosanya berat sekali. Tetapi masalahnya adalah bukan dia tidak bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, mari kita perhatikan Alkitab. Maka Roh Kudus akan bekerja dan membangkitkan orang tersebut. Dan orang tersebut tidak akan tahan di dalam hidupnya. Dan dia akan mengatakan aku adalah orang berdosa. Dan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Orang itu akan mengasihi, mencintai, merindukan kesucian di dalam hidupnya. Nah, banyak orang itu kalau sudah berdosa lalu kemudian biasanya datang kepada hamba Tuhan. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Daud juga berdosa Pak. Daud juga berdosa Pak. Suatu hari saya pernah didatengin oleh seseorang yang mengatakan bahwa Kristus Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah orang Kristen tetapi bukan di dalam iman yang benar. Dia tidak mempercayai Allah Tritunggal, dia tidak mempercayai dunia Kristus. Lalu kemudian kami berdebat berkenaan dengan Kristus itu Allah atau tidak. Kita semua mengatakan Kristus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dia mengatakan Kristus itu cuma manusia yang super. Lalu kemudian kita bicara dan setelah bicara berpanjang lebar, kemudian saya tanya, engkau punya agama, engkau punya aliran ini. Engkau harus tahu bahwa yang memulai aliran kamu, Bapak itu adalah orang yang tidak suci hidupnya. Memiliki banyak sekali istri. Lalu kemudian dia mengatakan, oh Pak, Bapak harus lihat Daud. Bapak harus lihat Daud. Nah, banyak daripada kita ketika kita itu berdosa, kita selalu akan excuse. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena Daud itu seperti itu. Saudara-saudara perhatikan, orang yang memiliki iman yang sejati bukannya tidak bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang memiliki iman yang sejati, Roh Kudus akan membuat dia itu akan cepat-cepat bangkit daripada dosanya. Dia akan mengaku dosanya, menyadarinya, mengatakan bahwa yang paling penting adalah Tuhan. Mazmur pasal 51, Daud mengatakan bahwa jangan ambil rohmu daripadaku. Dia mengatakan itu, dia tidak mengatakan jangan ambil aku punya kesehatan, jangan ambil aku punya keuangan, jangan ambil aku punya kerajaan. Tapi dia mengatakan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu yang paling berharga adalah pribadi Allah yang suci itu yang menyertai dia. Itu yang banyak sekali dari kita orang-orang Kristen itu take it for granted. Kita tidak menyadari sebenarnya kita tidak pernah mencintai kesucian. Coba kita lihat 10 tahun yang lalu apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin saja dosanya sama, mungkin lebih buruk. Maka jikalau itu adalah tanda tanya yang besar berkenaan dengan kesejatian iman saudara. Atau mungkin malah saudara-saudara melihat ada bagian-bagian yang Roh Kudus itu kerjakan. Tidak ada cara yang lain kecuali kita minta belas kasihan Tuhan setiap hari untuk melepaskan kita dari tubuh yang memiliki dosa ini atau dari dosa yang ada di dalam hidup kita.